Dan itu sangat berbahaya sekali ya ketika kita melakukan sebuah amalan tapi ya mengharapkan validasi dari manusia. Karena mau kita melakukan amal sebaik apapun, ya sebanyak apapun, kalau misalkan kita tujuannya untuk mendapatkan validasi dari manusia, nggak bakalan dapat, nggak bakalan bisa. Ya mau sebaik apapun, pasti ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang nggak seneng. Sabar itu bukan berarti dia nggak boleh ngeluh, ya, bukan berarti nggak boleh ngeluh, bukan berarti nggak boleh marah. Nah, bagaimanapun ya, hati yang dia selalu berprasangka baik kepada Allah SWT, dia pasti akan selalu merasakan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Teras Beramal ya, di spesial di bulan Ramadan ini, dan kita sudah masuk di episode ketiga. Seperti biasa teman-teman semua, ya, di podcast kali ini adalah sebuah podcast yang akan jadi ruang buat kamu untuk santai-santai dan juga menambah wawasan keilmuan Islam. Gokil banget ya. Dan teman-teman semua, di episode ketiga kali ini ya, di pekan ketiga bulan Ramadan, qadarullah teman-teman ya, kita akhirnya ganti set ya. Baru 3 episode tapi langsung ganti set. Kenapa? Karena hujan ya. Kita mau pakai di luar tapi jaga nih takut hujan lagi walaupun sudah agak terang ya. Mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Wah, itu ya kayak judul lagu itu. Oke, anyway teman-teman semua, di episode 3 kali ini kita akan coba ngobrolin. Kalau kemarin di episode 1 kita udah ngobrolin seputar menata niat ya, meluruskan niat kembali untuk mempersiapkan bulan Ramadan supaya Ramadan itu menjadi powerful. Kemudian di episode ketiga kita juga sudah ngobrol seputar bagaimana membangun kebiasaan yang baik sehingga Ramadan ini menjadi salah satu madrasah kita untuk di bulan-bulan berikutnya. Dan di episode ketiga kali ini ya, kita akan ngobrolin seputar bagaimana sih cara kita supaya kita bisa terus fokus dengan apa yang kita sudah rencanakan. Wah, karena di pekan ketiga ini biasanya, ya, kalau pekan ketiga, kalau pekan satu masih semangat, pekan kedua rada oke lumayan, pekan ketiga nampaknya sudah rada nyerah ya. Nah, pekan keempat biasanya mulai semangat lagi karena masuk 10 hari terakhir. Nah, pekan ketiga ini adalah pekan-pekan krusial, maka kita akan ngobrol bareng bersama temanku seperti biasa, nggak akan sendiri ya. Dan seperti biasa di podcast kali ini aku akan dibersamai oleh temanku. Ya, beliau seorang dai muda Solo Raya, insyaallah. Ya, kemudian beliau ini juga salah satu aktivis sebuah masjid yang bentuknya bukan piramida, bukan jajar genjang, tapi kotak ya. Dan juga beliau ini ya salah satu aktivis relawan dari Beramal Bersama. Nanti kita akan tanya-tanya seputar pengalaman beliau ketika bersama dengan Beramal Bersama melakukan ekspedisi kegiatan di luar Solo. Wah, Masya Allah. Oke, langsung saja teman-teman semua. Ini dia temanku ya, yang punya relasi tidak hanya antar provinsi seperti biasa, tidak hanya antar negara, tetapi juga antar penduduk langit. Wah. Oke, kita langsung saja panggilkan. Ini dia temanku, Mas Wafa. Tepuk tangan boleh. Silakan Mas Wafa. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Antum? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Kalau nggak sehat nggak sini ya. Oke, alhamdulillah sudah ada Mas Wafa. Kita akan nanti ngobrol-ngobrol bareng, santai aja, dan juga walaupun santai tetap ada ilmunya ya Mas Wafa ya. Masya Allah, ini mukanya syekh banget lah buat dia nih ya. Oh iya, dan teman-teman juga aku mau menyampaikan bahwa podcast ini ya, ini diinisiasi oleh Beramal Bersama dengan berkolaborasi bersama komunitas teman taatmu dan juga Fat Sedulur Hijrah. Wah, dan makanya ini jadi podcast yang luar biasa banget Mas Wafa. Kolaborasi ya. Betul, karena kalau sekarang itu kalau kita sekedar jalan sendiri itu capek. Mending bareng-bareng. Oke, nah Kalau kata Dilan gimana? kata Jilan. Kalau kata Dilan kan rindu itu berat. Oh iya, saya lupa nggak pernah nonton ya. Nontonnya cuma cuplikan, kelihatan memang cuplikan part 1 sampai part 40-an. Nah, itu di TikTok. Kebiasaan banget ya. Kebiasaan banget tuh. Oke, anyway, Mas Wafa. Ya, kalau tadi sudah aku bridging, ya kan sudah aku kenalkan bahwa kalau Mas Wafa ini selain menjadi remaja masjidnya, sebuah masjid yang bentuknya bukan jajar genjang ya, alias kotak gitu maksudnya. Ya, Masjid Kotak Siti Aisyah ya. Kemudian Mas Wafa ini juga sempat aktif jadi
relawannya berawal bersama betul ya Mas ya? Betul. Oke. Ada kisah-kisah menarik gak nih Mas? Atau mungkin kemarin sempat di event yang apa gitu ikut berawal bersama? Saya pernah jadi relawan ya di Yayasan Beramal Bersama di event Jelajah Kebaikan. Wih, jelajah kebaikan berarti ini. Kita menjelajah kebaikan. Berarti ini keluar Solo lah ya ini ya. Keluar. Gimana itu Mas? Kita di daerah Wonosobo. Wonosobo. Di Oke. Wonosobo lah gitu. Masih Jawa Tengah lah ya. Betul, masih Jawa Tengah. Dan itu kita memang benar-benar ke tempat yang masih terpencil di situ, kemudian akses air juga masih terbatas, kemudian akses jalan juga lumayan ekstrim ya. Jadi kayak kita kesana tuh kayak off-road gitu loh. Oke. Naiknya apa? Udah kayak Ninja Hattori ya. Mendaki gunung, lewati lembah. Nah, itu tuh. Tapi aku nggak tahu Ninja Hattori itu apa. Kamu tidak tahu Ninja Hattori? Apakah ini perbedaan umur ya teman-teman ya? Mungkin. Apakah Gen Z generasi awal tahu, masih tahu kayaknya teman-teman kalau yang tahu boleh komen ya. Yang antum lahiran tahun berapa tuh? Saya lahiran tahun 2001 aja. Gak jauh kok, baru kasih kurang tahun. Iya. Masa Gen Z awal lu nggak tahu Ninja Hattori? Oh, ini nih, saya Enggak, saya berhusnuzon. Beliau ini sangat menjaga kehafalannya sehingga apa tadi Ninja Hattori Mas? Mau apa? Membuang waktu, saya harus menjaga hafalan. Padahal tentang masa kecil. Oke, anyway, tapi tadi di Wonosobo dan memang jalannya ekstrim sekali. Dan akses air, kemudian jalan juga pokoknya masih terbatas banget di sana aja. Oke, terus di sana ada ini apa programnya apa ketika udah sampai? Ketika kita sampai di sana itu salah satu program yang utamanya yaitu kita pembuatan sumur bor. Ya. Pembuatan sumur bor. Oke, berapa meter tahu nggak? Wah, kalau berapa meternya kurang tahu. Nggak tahu. Oke. Gitu. Kemudian di sana ada santunan juga untuk warga di sana, kayak gitu. Kemudian ada renovasi musola di sana. Kemudian karena waktu itu juga bertepatan di 17 Agustus, jadi pas kita juga banget. mengadakan lomba-lomba untuk anak di sana. Wow, pas banget ya. Luar biasa lah, senang juga warga sana menyambut antusias gitu. Mantap luar biasa. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol seputar apa namanya kegiatan Mas Wafa di Wonosobo, ya kan, di Jelajah Kebaikan ya. Betul. Nah, itu Jelajah Kebaikan ini jadi salah satu programnya Beramal Bersama teman-teman semua. Jadi ini menjadi salah satu ikhtiarnya Beramal Bersama untuk meluaskan kebaikan karena sebagaimana kayak dalil banget ya. Sebagaimana jargon atau tagline dipegang oleh Beramal Bersama, panen pahala tanpa batas. Jadi apapun kegiatannya selama berpeluang untuk pahala gas terus ya. Wah, mantap luar Gaskan biasa. banter tanpa rem. Wes, tanpa rem ngeblong bablas. Oke, nih Mas, kita di sesi kali ini, di podcast kali ini kita akan coba ngobrolin tentang bagaimana kita bisa fokus. Aku akan mulai dulu ya. Kalau dari aku, menurutku, ya, salah satu yang membuat kita gampang tidak fokus dengan ibadah adalah masalah emosi. Karena aku punya contoh nih, misalkan ya, kita udah capek-capek puasa, ya kan? Apalagi puasa di menjelang berbuka, itu kan waktu-waktu krusial. Sudahlah perut lapar, haus, ya kan? Misalkan kita udah ngejar, misalkan kalau aku ya, kan aku juga sebagai margot masjid, ngejar sholat maghrib supaya bisa ngimam sholat maghrib, tapi jalan macet, panas, Solo, terkadang sore itu panas banget. Buat jalannya macet, apalagi kalau dia lihat orang kadang wah nyela antrian apa ini tiba-tiba nyalip dan segala macam itu bikin emosi. Nah, kalau Mas Wawa sendiri pernah nggak merasakan hal yang serupa dan gimana sih sebenarnya manajemen emosi itu menurut Mas Wawa? Oke, ya, bismillah. Kalau misalnya kita bicara tentang tadi manajemen emosi, apalagi tadi Mas Akbar juga sudah menyampaikan pengalamannya gitu ya. Tanya ke saya, apakah saya pernah merasakan seperti itu juga? Manusiawi ya, pasti pernah juga ya. Manusia boy, karena ya kita sedang mempunyai kegiatan, kemudian ternyata mungkin di jalan macet kayak atau ada hal seperti pasti selalu ada rasa mungkin emosi, kemudian mangkel gitu mungkin ya bahasa kita. Pasti ya itu manusiawi kayak gitu. Cuma ya balik lagi bahwasanya ya masing-masing di antara kita tuh ya harus bisa mengontrol emosi kita gitu ya. Caranya ya kita harus tanamkan dalam diri kita tuh kesabaran gitu. Oke. Nah, sabar nih Mas, bentar ya. Kita ngomongin tentang sabar ya. Kalau sabar menurut Mas Wafa itu sabar itu harus seperti apa? Apakah
kemudian ketika kita misalkan melihat sesuatu yang menurut kita tuh nggak pas, apakah kita cuma sekedar legowo aja, kita sekedar terima, oh ya udah, sabar, pasrah kayak gitu. pasrah, atau makna sabar itu kita juga boleh kok misalkan menegur orang yang salah gitu, meskipun rada emosi sithik, rada ngegas sithik ya, agak ngegas sedikit gitu misalkan. Nah, kalau menurut Mas Wawa sendiri sabar itu sebenarnya definisinya apa sih, atau maknanya itu apa? Mungkin ini saya ambil definisi dari Imam Ibnu Qayyim ya, rahimahullah taala, beliau menyebutkan terkait makna daripada sabar. Sabar itu adalah habsul lisan, dia menahan daripada lisan kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin kita sedang tertimpa musibah atau ujian kayak gitu ya. Kita menahan mulut kita dari apa? Dari tidak berkata kotor kayak gitu, kemudian tidak misu-misu, kebun binatang semuanya keluar gitu. Kemudian menjaga dari diri kita yang tidak menyakiti diri kita karena saking marahnya gitu ya, sampai mungkin misalkan kehilangan seseorang yang sangat dicintai atau apa. Atau ini biasanya Mas, kalau kita emosi, saking emosinya pengen banting HP. Nah, kayak gitu pokoknya itu kalau menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya rahimahullah taala, dia ketika menjelaskan terkait dengan makna sabar. Tapi kalau misalkan menurut saya pribadi ya, sabar ya, kalau kita bicara tentang sabar ya, sabar itu bukan berarti dia nggak boleh ngeluh, ya, bukan berarti nggak boleh ngeluh, bukan berarti nggak boleh marah. Ya sabar itu ya meskipun tetap mengeluh, tapi dia tuh kayak menerima kayak gitu, menerima segala misalkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu. Dia tetap menerima dan dia tetap terus berjalan menjalani kehidupan itu gitu. Jadi enggak kemudian dia pasrah, berhenti, udahlah aku pasrah aja lah, sabar aja gitu enggak. Dia tetap ada upaya untuk kemudian dia berusaha untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi sabar itu nggak sekedar kita menerima tok nompo aja, tapi kita juga perlu take action ya. Setelah itu misalkan kalau itu tadi case-nya misalkan ini yang paling sering terjadi ya kan, di minimarket misalkan kita belanja terus tiba-tiba ada emak-emak mengambil antrian kita, itu kan kadang emosi banget itu. Aku kadang kesel banget kalau ada lihat mama, Mas aku duluan ya Mas, aku buru-buru. Gua kira aku ora buru-buru ngono kan. Nah, itu kan kadang emosi, berarti bentuk kita menegur itu juga sebenarnya bagian dari sabar. Ya kan ya, ketika kita melihat sebuah sesuatu yang dia melanggar kayak gitu, ya, bentuk sabar kita bukan hanya cuma pasrah saja. Kita juga punya kewajiban untuk menasihati itu tadi. Karena bagaimanapun ya seperti kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa dzalika adhaful iman." Melihat sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan diri kita, begitu entah itu misalkan ada orang lain yang mendolimi kita, bukan berarti kemudian sabar kita diem aja kayak gitu, pasrah enggak gitu ya. Bentuk kasih sayang kita ke saudara kita atau orang yang mungkin mendolimi kita adalah ya kita menasihati itu adalah sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak boleh dilakuin kayak gitu. Kan tadi fadzalika dha'aful iman, bukti masih ada iman di hati kita itu adalah ketika kita melihat sebuah kemungkaran, hati kita tuh kayak itu tuh nggak baik, itu tuh nggak boleh dilakuin kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat sebuah kemungkaran kemudian kita diem aja ya, nah itu ada yang salah dengan iman kita kayak gitu. Karena tadi fadzalika dha'aful iman itu adalah ketika dia melihat sebuah kemungkaran ya, hatinya itu ya dia paling itu menolak kayak gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi itu memang harus ada, dan itu justru sebagian dari kewajiban kita ya. Misalkan memang itu perbuatan yang memang kemungkaran yang wajib diingkari gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan Mas, kita geser case-nya ya. Kalau case-nya tadi kita tiba-tiba dapat sesuatu hal yang di luar ekspektasi kita dan itu menyebalkan bagi kita. Misalkan kalau kaitannya dengan sesuatu hal tadi misalkan udah disebutkin Mas Wafa terkait dengan kehilangan misalkan, ya kan, sesuatu yang memang di luar ekspektasi kita, terus kita kehilangan sesuatu yang kita sukai, bagaimana cara kita untuk bisa tetap bersabar? Berarti ini ya tips and triknya supaya kita bisa menerima itu sebagai takdirnya Allah gitu. Pertama ya mungkin ya ketika kita tadi kehilangan orang yang kita cintai atau apapun itu ya, salah satu tips agar kita bisa bersabar adalah kita juga
harus ketahui dulu ya keutamaan daripada sabar itu sendiri. Karena ini. bagaimanapun ketika kita mau beramal kan ya harus tahu keutamaannya biar lebih semangat ya kita ya. Betul. Kita tahu kita beramal ya, tahu keutamannya dengan kita melakukan sebuah amal yang nggak tahu keutamaannya pasti beda gitu. Akan lebih semangat yang kita tahu, oh kenapa sih kamu melakukan ini? Ya karena aku pengen dapat ini, aku pengen dapat ini. Nah, kalau kemarin katanya Mas Gusti itu kita harus tahu why-nya dulu. Kalau why-nya sabar ini, kenapa kita harus sabar? Ya berarti kan kita cari tahu, oh kenapa harus kita sabar? Oh karena sabar itu punya keutamaan. Nah, itu jadi penguat kita ya. ya. Apa itu Mas? Keutamanya bagi orang yang bersabar ya sebenarnya banyak sekali ya di Al-Quran disebutkan. Salah satunya adalah di Al-Quran surat Ghafir, innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, unlimited, tanpa batas. Kalau kau kuota itu ya udah unlimited pokoknya ya. Akses terserah sepuasnya kayak gitu, unlimited. Maka kemudian salah satu balasan bagi orang yang berpuasa itu kan balasannya kan tanpa batas, pahala tanpa batas ya.